Ya, ini ya 67581. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan di sekarang ada kuliah ini adalah persoalan perpindahan momentum apabila variabel bebasnya itu lebih dari satu. Sebelumnya itu contoh-contoh yang saya berikan semuanya adalah satu. Oh ya, ini adalah sistem koordinat yang ada di untuk yaitu sistem koordinat siku seperti ini. Jadi P, suatu titik P itu titiknya ditentukan oleh X, Y, dan Z. Ini adalah X, Y, sumbu Y, dan ini sumbu Z. Sumbu Y. Jadi perlu menetapkan sumbu ya, karena ini menyangkut posisi ya, menyangkut space karena pada umumnya suatu variabel ya, atur kanan ataupun kecepatan ya, itu semua tergantung dari variabel uang dan waktu. Uangnya dinyatakan dengan ini koordinat. Itu menentukan sumbu koordinat. Ini kalau sistem koordinat siku. Kalau sebutnya ini dari itu siku ya kita gunakan sistem koordinat siku. Tapi kalau bentuknya silinder geometrinya, tentunya perlu menggunakan sistem koordinat supaya lebih mudah ya. Ada lagi, kalau silinder ini berarti suatu titik. Nah, kalau ini kan arah ya. Titik P itu ditentukan oleh titik X. Jadi kalau arah juga demikian. Jadi kalau kecepatan berarti ada 3 arah. Arahnya ditentukan oleh ini. Arah kaki, arah Z. Itu kalau sistem koordinat. Sedangkan sistem koordinat silinder, suatu titik P itu ditentukan oleh R theta. R itu ini. Jadi jarak dari titik 0 ke proyeksi ke bidang yang datar atau bidang siku itu ini. Kemudian theta itu ini sudut terhadap sumbu X. O P aksen tadi, O aksen itu dengan sumbu X, sudutnya disebut theta. Kemudian yang ketiga sek. Tiga R, theta, dan sek. Arahnya ada arah R itu arah radial. Dia itu adalah, nah ini kemana-mana. Maksud radial itu adalah mulai dari titik 0 dari sumbu itu menjauhi sumbu itu adalah positif radial. Tapi kalau mendekati sumbu disebut itu radial. Ada lagi aksial itu ke arah Z. Jadi arah aksial berarti dan arah theta arah putar. Jadi radial ada putar sama aksial. Jadi kalau sistem koordinat silinder. Yang berikutnya
adalah sistem koordinat bola. Ini ditentukan oleh koordinat V. R itu dari titik 0 ke titik ini sendiri. Ini R namanya. Jadi panjang ini. Jadi beda dengan silinder. Kalau silinder itu keproyeksinya. Keproyeksinya itu disebut ini langsung dari titik ini 0 ke titik ini. Kemudian theta itu sudut dan sumbu Z. V sudut dengan sumbu X. Sumbu Y, sumbu Z. Jadi sudut dari OP aksen. P aksen itu proyeksi P ke Y. Jadi OP aksen itu dengan sumbu. Sedangkan ini theta. Jadi R theta V. Arahnya juga demikian. Kalau dalam koordinat bola itu ada 3 arah. Arah radial, kita bisa menggunakan bola. Arah radial itu artinya arah menjauhi titik pusat bola. Kalau silinder, arah sumbu, menjauhi sumbu. Kalau ini menjauhi titik, namanya radial. Jadi kalau menuju titik pusat bola, menjauhi posisi itu radial. Kemudian arah theta dan V ini dua-duanya putar. Cuma kalau putar theta ini putar vertikal, sedangkan V itu putar horizontal. Nah, jadi ada 3 ya, ada 3 arah. Arah radial, arah putarnya ada 2, arah putar vertikal sama arah putar. Nah, itu koordinat. Oleh karena itu untuk hal ini silinder ya, yang contoh kita sama coba. Nah, kalau contoh 4 grafik Bingham atau ya, itu adalah Newton. Gulikannya adalah gulita. Jadi menggunakan sistem koordinat silinder. Ya, menggunakan sistem koordinat silinder. Taman kontinuitasnya pakai silinder. Taman geraknya juga silinder. Arahnya ada 3, arah radial, arah aksial, sama arah. Nah, karena di sini diputar, maka arah yang dominan cuma yang putar saja. Oleh karena itu yang arah radial, kecepatan radial dan kecepatan aksial 0. Jadi arahnya itu memang arah aliran. Aliran itu berarti V theta. V theta itu aliran putar. Jadi yang ya akan pulang untuk example 4. Untuk example, nah ini menggunakan zaman perubahan. Ini juga silinder, menggunakan sistem koordinat silinder. Ya, sama. Cuma ini yang dominan ke arah aksial. Karena ini fluida mengalir atas. Di alirannya itu ke atas. Kalau tadi kan putar, alirannya ke atas. Atas berarti yang ada cuma VZ. VR, V0. Itu yang nah, jadi kalau kita ingin melihat ya tabel-tabelnya, nah ini adalah secara umum ya. Jadi model-model Newton ini seperti ini Bingham, Power Law, Rayner, Filipov.
secara umum dinyatakan dalam bentuk vektor. Ya, dalam bentuk vektor itu seperti ini. Ini kalau dalam koordinat siku gimana? Kalau dalam koordinat bola, dalam koordinat silinder, ya apa? Tinggal kita harus mengetahui ya vektor dari masing-masing ini untuk sistem koordinat siku, silinder maupun bola. Tinggal ini aja. Tinggal ini dijabarkan, ini dijabarkan. Lalu kita bisa mengetahui untuk masing-masing komponen sistem koordinat siku, silinder maupun ini juga seperti yang lalu. Ini betul. Ini dari mana ini? Asalnya dari sini. Dari sini. Asalnya dari sini. Coba bukan dari sini. Saudara bisa mendapatkan rekaman ini. Ya, ini sudah diuraikan. Untuk umumnya adalah ini. Ya ini ya, ini pintu power law. Ini model Rayman. Selain 3 model ini ada beberapa model fluida non Newton. Ya. Nah ini kalau siku gini jadinya betul. Kalau siku, nah, ini kalau siku. Kalau tadi R theta, ya tadi. Kalau misalkan untuk silinder tapi R set, nah gimana tonya? R set, R set, kan umum ya. R setnya gimana? Itu. Kalau ini kan R. Karena arahnya adalah arah putar yang R theta. R set, kalau R set gimana? Coba anda pilih. Kalau dari sini ya, dari asalnya dari sini. Kemudian kalau saudara ingin mengetahui perkembangan perubahannya itu ini, nah perkembangan perubahan ini koordinat itu, ini koordinat ini koordinat binder itu. Oh, ini bola ini. Ya. Samaan kontinuitas yang mana? Ini Q. Oh. Ini silinder, ini bola. Oh, ini bukan siku ini. Ya, ini silinder ini ya. Ya, ini silinder ini ya, bukan siku. Ini silinder. Ya, ini silinder. Ini bola ini ya.
ada ini ya, ada 3. Ini tuh arah R, ini arah theta, ini arah Z ya, arah R, arah theta, arah Z. Kalau momentum itu ada 3, karena momentum vektor. Vektornya ke arah R, radial, arah theta, tangensial, dan arah Z, yaitu arah aks. Ada 3 silinder. Kalau ini bola, ini arah R, ini arah theta, ini arah V. Nanti saudara lihat di buku proses perpindahan boleh di L juga ada tabelnya nanti. Ya, ini kurang tabelnya bersama kalau tidak belum ada. Ini komponen dari O tadi ya, komponen dari TO. Ini untuk siku, silinder, dan bola. Nah, ini uraian dari delta dot V ya, delta dot V ini. Ini kan ada delta dot. Itu areanya ada di sini. Kemudian kalau incompressible berarti ini sama dengan 0. Ini enggak. Jadi untuk incompressible ya. Kalau incompressible berarti ini sama dengan 0. K-nya 2/3. Nah ini VV ya, ini bentuk daripada VV adalah ini untuk misalkan yang maksud ini itu adalah panas ya, ini panas. Jadi panas yang ditimbulkan oleh adanya gesek itu dinyatakan ini perlu untuk persamaan energi. Persamaan energi bila ada gesekan. Itu VV-nya diperoleh dari sini. Ini panasnya, ini persamaan energi ya. Nah, ini sudah masuk ini. Ini VV-nya dari sini. Panas yang ditimbulkan oleh gesekan. Ditimbulkan oleh gesekan. Kemudian ini juga sama, persamaan energi dengan rho mu konstan. Ini persamaan kontinuitas komponen. Komponen-komponen dari flux molekuler. Jadi kurang persamaan. Nah, sekarang kita mulai dengan yang untuk 2 variabel bebas dari 1 variabel bebas. Ini yang kita bahas. Nah, untuk yang distribusi kecepatan dengan V dari 1 variabel bebas itu ada beberapa kasus ya. Yang pertama unsteady state. Jadi aliran unsteady state. Jadi variabel bebasnya itu adalah variabel ruang, dan variabel waktu. Jadi unsteady flow. Nanti ada lagi steady state tapi 2 dimensi. Jadi alirannya arahnya ada 2. Kalau arahnya 1 tapi variabel bebasnya 2 X dan Y. Jadi arahnya 1 tapi berdependennya ada 2. Bisa juga atau arahnya 2 variabel independen ruang juga. Nah, matematiknya yang di sini adalah arahnya 1, kemudian variabel bebasnya untuk ruang 1 dan variabel bebas untuk waktu 1. 2 variabel. Ini contohnya. Ini misalkan suatu
kemudian di atas bidang datar tersebut itu terdapat fluida, cairan, katakanlah cair. Ini ada cairan berada di atas bidang padat. Mula-mula ini diam, ya. Jadi cairannya itu diam, ininya juga diam. Jadi padatnya juga diam. Tapi kemudian tiba-tiba pada T sama dengan 0, bidang ini, dinding ini digerakkan dengan kecepatan V. Nah, akibatnya cairan di sini ikut bergerak. Tapi bergeraknya tidak semua seragam sama kecepatannya. Kenapa? Karena ini cairan, fluida. Kalau yang berada di sini padat, maka semua zat padatnya akan bergerak dengan kecepatan yang sama. Itu bedanya fluida dengan solid. Jadi kalau yang di atas ini adalah solid, ya berarti solid ini bergerak dengan kecepatan sama. Tapi karena yang berada di atas ini adalah kan berarti fluid, jadi kecepatannya enggak sama. Jadi yang dekat dengan yang nempel dengan dinding akan bergerak dengan kecepatan sama dengan kecepatan. Nah, akibat adanya gerakan tadi, lapisan cairan di atasnya akan ikut bergerak, tapi dengan kecepatan yang makin ke atas, kecepatannya makin kecil. Nah, sehingga di sini terjadi perpindahan momentum dari kecepatan besar ke kecepatan, itu adalah prinsipnya. Jadi kita sama solid, misalkan di atas benda ini saudara letakkan batu gitu, kalau ini digerakkan, batu bergerak dengan kecepatan sama. Kalau digerakkan kecepatan 5 meter per detik, 5 meter per detik. Tapi kalau yang berada di sini cairan, ya, tidak sama. Di atas sama di bawah. Nah, ini yang mau dicari. Yang adalah distribusi kecepatan. Ini termasuk. Berarti distribusi kecepatan di sini tergantung dari posisi, tergantung dari waktu. Jadi makin lama kecepatannya makin besar. Ya, makin jauh kecepatannya makin kecil. Makin jauh dari bintang makin kecil, makin lama kecepatan titik di sini makin. Nah, itu yang perlu dicari. Dimana V sebagai fungsi dan misalkan ini adalah sumbu X. Jadi bagaimanakah V sebagai fungsi? Nah, ini contohnya, contoh lain ya. Ini contohnya, suatu benda, jadi suatu cairan ya, suatu dengan rho dan mu konstan. Dengan rho dan mu konstan itu berada satu sisinya pada suatu disebut brane X. Brane X. Mula-mula cairan atau fluida dan solid adalah diam. Ya. Tapi pada T sama dengan 0, permukaan solid tadi ini digerakkan ke arah X positif dengan kecepatan V. Anggap alirannya laminar, tentukan distribusi Y dan T. Nah, jadi pertama solusinya dari persamaan perubahan. Kita mulai dari persamaan perubahan. Nah, ini persamaan perubahannya jadinya seperti ini. Nah, persamaan perubahan ini didapatkan dari ini. Tadi persamaan sumbu X-nya ada keluar ya, yang ada cuma liter sama bola. Untuk
dari persamaan gerak. Dari persamaan gerak. Jadi, satu dulu ya. Jadi pertama persamaan kontinuitas, persamaan kalau di situ kan persamaan gerak ya, persamaan. Persamaan geraknya itu kalau koordinat persamaan gerak. Nah, persamaan geraknya itu ada persamaan geraknya menggunakan yang Navier-Stokes karena fluidanya Newton ini kompresor. Kalau ada dua persamaan gerak itu ada yang Navier-Stokes untuk fluida Newton dan kompresor. Ada lagi yang umum. Yang umum itu dinyatakan dengan stres kan dengan torque. Nah, ini yang kita pakai adalah persamaan gerak itu dinyatakan dalam persamaan ini rho kalikan yang kita ambil kan ada 3 persamaan gerak ya, arah X, arah Y, yang kita ambil antara X ya, karena kecepatan dominannya ke arah X ya, jadi ada cuma coba di sini apa X itu sumbunya ya, bukan arah oh ya, ke arah X betul ya, ininya Y ya, jadi variabel bebasnya T dan jadi plane-nya X-Z. Nah, X-Z berarti ke arah sananya Y. Arahnya ke arah X. X direction ya. Jadi arah jadi X bentuknya BX. Jadi kita gunakan persamaannya itu adalah persamaan momentum yang ke arah X. Ininya B, ininya dengan dikalikan di bertuliskan persamaan perubahan umum dulu, terus kita coret mana yang diaplikasi. Kita didapatkan persamaan dalam bentuk yang lebih
Nah, di X kalau ini ke arah X. Saya tekan. Ini baru yang gesek ya, gesekan itu karena bedanya Newton bisa dinyatakan seperti ini. Ya, ini ya. Ini Navier-Stokes equation ya. Ini adalah Navier-Stokes equation untuk ke arah sumbu X. Ini ke arah sumbu X. Tapi sebelumnya ini saudara perlu juga menuliskan persamaan continuity. Ini persamaan continuity. Jadi untuk problem momentum transform, persamaan yang berlaku itu terdiri dari continuity equation sama momentum equation. Tidak ada perpindahan panas, tidak ada perpindahan derajat, hanya perpindahan momentum. Tidak berarti dua itu yang kalau ada perpindahan panas yang non isotermal berarti nanti ada lebih. Jadi yang diperlukan dua ini. Ini persamaan continuity ya. Persamaan continuity jadi ini ya. Ini continuity equation. Jadi yang diperlukan itu ini asumsinya tadi aliran laminar
steady state, bukan steady state ya, steady state, aliran aminet, kemudian PY, BZ-nya 0, ya. PY dan BZ 0. Jadi yang ada itu hanya ke arah X. Jadi kemudian rho-nya konstan, rho-nya konstan. Jadi dari persamaan continuity dapatkan karena VY-nya 0, BZ-nya 0. Bukan steady state, tapi rho-nya konstan. Jadi ini 0 juga. 0, 0, 0. Tinggal ini. Karena rho-nya konstan, jadi dVx per dx 0. Ini maka kita dapatkan ini kita simpulkan bahwa dx per dx dx bukan fungsi dari itu kesimpulan dari continuity. Nah ini ya, jadi kan ini 0 semua. Nah, baru ke sini persamaan gerak atau Navier-Stokes, rho-nya konstan dan fluidan ini juga sama. Ini nggak 0 ini ya, karena apa namanya, asumsinya bukan steady. Nah sekarang ini gimana? Ini 0 karena dVx per dari continuity itu. Dx-nya tidak 0, tapi dVx per dx-nya 0. Di sini Vy-nya 0. dVx per dx tidak 0, tapi Vy-nya 0. Kalau ini dua-duanya 0. Vx bukan fungsi set ya. Ya, jadi disebut fungsinya selain BZ 0, asumsi juga bahwa Vx bukan fungsi set. Itu asumsi. Kalau X bukan fungsi X bukan asumsi, tapi mulai dari continuity X. Kalau Vx bukan fungsi set itu ini 0. Kemudian Gx, G-nya 0 di sini, ya. Karena arahnya horizontal. Jadi kecepatan gravitasi karena horizontal 0. Tidak ada tekanan. Jadi gerakan daripada cairan itu murni karena bukan karena didorong, bukan karena ditekan. Ya. Jadi cairan mengalir bukan karena jadi gaya tekannya 0, gaya kecepatan juga. Kemudian ini 0 juga karena Vx bukan fungsi X, ini bukan fungsi 0 ini. Nah, jadi yang tinggal dari taman ini maka kita dapatkan kita dapatkan ini tidak, ini 0 semua. Ini 0. Ini juga 0. Ini. Dari ini rho kalikan dpx per dt sama mu kalikan d2. Nah, dpx per dt sama dengan mu d2. Ini disebut nu. Kalau nu itu dynamic viscosity atau absolute viscosity, akan nu itu adalah kinematic viscosity. Nu kinematic viscosity. Teman ini jadi. Mu dibagi rho sama dengan mu. Jadi ketemunya dvx per dt sama dengan nu kali d2 vx dy kuadrat. Nah itu pertemuannya. Jadi taman ini didapatkan dari sini.
penjabaran dari continuity equation kan, persamaan gerak. Ini persamaan geraknya menggunakan materi. Nah, sekarang kita tuliskan boundary condition dan initial condition. Ini initial conditionnya sebelum ada perubahan, ya, T lebih kecil 0, ya, atau T lebih kecil sama dengan 0, ya, itu Vx sama dengan 0, jadi cairannya masih diam, dalam kondisi diam. Baru T sama dengan L 0, baru di sini pada Y sama dengan 0, Y-nya sama dengan T. Nah, ini pada Y tak beringa V-nya 0. Gimana boundary condition yang ini? Boundary condition dari yang ini itu adalah dari pemahaman kita tentang gerakan seperti ini. Maka kita dapat memikirkan bahwa pada tempat yang jauh ini kan makin lama makin kecil. Jadi pada tempat yang jauh dari bidang, maka gerakan bidang itu belum atau tidak mempengaruhi daripada cairan tadi. Cairan tadi masih diam atau asimptotik. Jadi profilnya adalah untuk profilnya karena ini makin kecil. Jadi besar, makin lama makin kecil. Berarti asimptotik. Asimptotiknya pada tak beringga. Di sini kan sudah nol ya kan. Ya, jadi dari dinding itu belum mempengaruhi kan daripada masih. Jadi pada Y tak. Oke, sekarang kita selesaikan ya. Gimana cara menyelesaikan persamaan ini? Ini PD-Pak. Lihat di buku matematika teknik kimia ya untuk menggunakan untuk parsial PD biasa ya. Kalau ini PD parsial ya. Bentuknya adalah karena lebih dari pertama untuk memudahkan persamaan ini kita katakan dalam bentuk I sama dengan PX dibagi V. Jadi PX tidak didivisi. PX dibagi V. Kalau ini tidak berdimensinya lebih simpel. Tapi berarti ini satu ini. PX per V-nya kan satu. Kalau ini, nah PX 0. Berarti juga 0. Pada Y tak beri 0 berarti nya juga 0. Tapi di sini V-nya 1. Jadi kan lebih simpel. Boundary condition-nya lebih simpel. Nah, problem PD partial seperti ini disebut initial value problem. Disebut initial value problem. Salah satu cara untuk menyelesaikan ini dengan metode kombinasi padu. Kita juga dengan metode transformasi Laplace. Ya. Jadi bisa dengan metode transformasi Laplace, bisa juga menggunakan metode kombinasi. Nah, di sini menggunakan metode kombinasi. Jadi kalau kombinasi variabel, karena Vx atau V ini adalah merupakan fungsi P dan Y, nah kita definisikan suatu variabel baru, ya, yang merupakan gabungan dari variabel Y dan T. Jadi Y per suatu fungsi, ya. Jadi Y dibagi dengan suatu fungsi. Nah, fungsi T-nya ini mau dicari. Nah, gimana fungsi GT-nya itu supaya nanti persamaan parsial ini menjadi persamaan. Karena T dan Y-nya sudah dibagi. Itu tujuan menggabung eta dengan eta, itu sudah ada Y, ada. Kalau dinyatakan dalam eta,
itu diharapkan PD parsial menjadi PD. Nah, itu hubungan ini namanya parabola gitu. Nah, gimana GT-nya? Nah, caranya seperti ini. Ini distitusi ke masing-masing. Nah, ini. Jadi ini sudah ditentukan dengan ya. Jadi VI-nya saya ganti dengan. Jadi kalau dV per D diganti dengan dV per D. D2V per D kuadrat itu diganti dengan D2V per D. Tapi sudah bukan parsial lagi, simbolnya bukan del, penuh. Ya. Karena kita harapkan dengan combination variable ini, maka V itu hanya fungsi eta. Jadi bukan dua variabel lagi. Itu hanya fungsi eta, satu variabel, tapi dalam satu variabel itu sudah I-nya sudah ada B-nya. Nah, kalau ini kita substitusi. Nah, ini. Jadi kalau ini sudah saya ganti V ya, ini kalau diganti V langsung bisa ini V ya. Jadi karena di P ini dibagi P, coret ya. Ini pas jadi ini juga. Jadi dV per dt dV per dt. Ini bisa saya ganti menjadi variabel baru, yaitu dV per Nah, ini kan dengan eta per dt ya. Ya kan di eta per dt. Ini contohnya ya. Nah, eta per dt dari mana? Dari sini. Eta per dt itu sama dengan, nah ini y minus y per g kuadrat minus y per g kuadrat kali g aksen. Ini
ini kali dikalikan dengan ini sampai dengan minus ya, sampai dengan minus Y per dikalikan G. G aksen itu turunan V terhadap D. Nah, kalau dV per D. Nanti ini disubstitusi seperti ini. Nah, ini sendiri kalau yang D2V per D kuadrat ini yang Y buat ini juga sama, diganti Y-nya diganti eta, tapi ini jadi D, di turunan D eta. Dengan turunan eta terhadap Y. Nah, turunan eta terhadap Y itu sama dengan apa? Sama dengan kalau 2 kali turunan kedua berarti seperti 1. Ini saya ganti. Sudah. Dari sini ke sini ini hasilnya. Nah, dari persamaan ini kan fungsi P aksen juga P, berarti ada T-nya masih. Ya. Nah, supaya ini jadi PD biasa, ini harus tidak boleh ada T-nya, harus konstan. Kalau itu ini dinyatakan dengan konstan. Konstantannya itu adalah kita beri nilai 2. Nah, kenapa diberi nilai 2? Tujuannya hanya untuk memudahkan nanti penyelesaian matematiknya. Jadi diberi berapapun sebetulnya sama saja. Jadi diberi nilai 2. Nah, jadi kalau ini 2, nah, kalau ini 2 berarti ini dari sini kita bisa menentukan G-nya. Nah, ini akhirnya ketemu G-nya ini. Ini kan G aksen itu G per GT, ini G ya. Ini dipakai, ini akhirnya gitu.
Nanti akar 4 nu kali kemudian karena ini sama dengan 2, nah ini, maka ini penyelesaiannya. Caranya itu ini sama dengan U katakanlah. Dan ini sama dengan U per U, ini di U per beta berarti di U per U berarti ln. Ya. Dikatakan ln. Nah, sehingga kita dapat kelon di sininya 2 eta. Eta kalikan d eta itu kan berarti eta kuadrat. Nah, jadi dari sini kita dapatkan persamaan ini konstan U dan jadi kita cari U-nya dulu dan U sama dengan dV per beta diintegralkan. Ini hasilnya. Kemudian ini dengan kondisi batas. Ini kondisi batasnya. Kondisi ini berubah menjadi ini karena variabel bebasnya berubah jadi eta. Jadi kalau y-nya di sininya ini saya sebut y-nya sama dengan 0 ya. Jadi yang itu saya sebut karena di kondisi awal kan berarti t sama dengan 0. Jadi kita tulis dengan 0 ya. Vx sama dengan 0 atau V sama dengan 0. V-nya 0. Kalau T-nya 0, nah T-nya 0 berarti pada T-nya 0 berarti G-nya 0. Kalau G-nya 0 berarti eta-nya tak berhingga. Jadi ini bisa dikatakan kalau eta tak berhingga maka V-nya 0. Kalau yang di sini kalau Y-nya 0 berarti eta-nya 0. V-nya 1. Kalau yang di sini Y tak berhingga, berarti eta-nya tak berhingga. Oleh karena itu, kondisi awal ini sama kondisi Y tak berhingga itu sama, memberikan boundary yang sama kalau dinyatakan dalam tata berhingga. Jadi tata berhingga itu kita meliputi condition sama Y tak berhingga. Jadi ada 2. Nah, dari 2 kondisi batas ini dan ini kita dapatkan C1 dan 2. Ini ketemunya. Ini dikatakan dalam bentuk error function. Jadi akhirnya kita dapatkan pertamanya itu dalam bentuk error function. Nah, ini ya, ini kelima ya. Contoh distribusi kecepatan variabel beta. Nah, sekarang yang berikutnya itu arahnya yang dua arah ya. Berarti ada yang akan kita. Untuk kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini ya karena di jam 8 nanti. Jadi saya akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan dari. Permisi Pak, mau bertanya. Ya.
G aksen per V sama dengan 2 itu permisalan sama dengan 2-nya ada ketentuan tersendiri nggak, Pak? Itu hanya untuk memudahkan matematiknya saja. Jadi kalau misalkan diberi angka berapapun, ya sama saja. Nanti hasilnya juga seperti ini, cuma lebih panjang. Kalau dikasih 2, kenapa kalau dikasih 2 itu menjadi dikasih 2? Karena nanti ini misalkan tadi ya, ini sama dengan U pertama kali. Untuk mulai ke sini kan ada 2 substitusi U. Ini berarti DU per U. Ya, DU per U, di sini U. DU per D eta, di sini U. Berarti nanti ketemunya DU per U sama ditambah dengan atau sama dengan min 2 eta D eta. Terus diterangkan 2 eta D eta udah diterangkan jadi apa? 2 D eta. Integral 2 eta D eta. Jadi min eta kuadrat. Ya. Gitu. Saya kasih 2 supaya nanti ininya nggak ada ini lagi, nggak ada konstanta lagi. Kalau ini saya kasih bukan 2, 5, ya, ini ketemunya nanti 2,5. Kalau ini 2,5 nanti disubstitusi lagi supaya jadi kuadrat. Di sini nggak ada konstantanya. Soalnya kalau ini nggak ada konstantanya seperti ini bisa dinyatakan dengan error function. Itu tujuannya itu aja. Jadi tujuannya supaya memudahkan dalam kalau ini nggak di 2 sama saja, nanti akhirnya ketemunya ini juga sama. Jadi karena yang di sini 2 eta, nanti keluarnya mau menghitung, ini kan pindah ke kiri. Min 2 eta D eta. Min 2 eta D eta kalau diintegralkan min 2. Ya, tujuannya itu aja. Ya. Nah, itu ya. Jadi DU, ini DU per eta, U-nya pindah sini kan DU per U. Min 2 A D F. Kalau diterapkan ln U sama min eta kuadrat. U sama dengan E pangkat min ini dengan konstanta ini. Ya, itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, untuk hari ini saya akhiri sampai dulu, kita lanjutkan minggu depan ya. Itu ya. Ke presensi jangan lupa ini 675 81 ya.